Hey, move it! There's a train coming! Get off the track! Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Everything is good, your titit is okay. Kali ini ada sebuah film yang cukup mengencerotkan dari aktor Will Smith berjudul Hancock tahun 2008. Film ini tentang superhero, tapi 80% isi filmnya tidak superhero sama sekali. Mungkin kalian masih ingat film Chronicle kemarin yang saya bahas, di mana sekelompok anak muda yang tidak sengaja mendapatkan kekuatan super, tapi tidak jadi superhero. Nah, ini juga sama menganjingkannya. Bedanya, film Hancock ini peran utamanya seorang pengangguran. Kayak kamu dong, John. Sat! Yowis, tanpa berlong-long time ago, langsung saja siapkan handsfree, kencangkan celana dalam, simetriskan posisi rebahan, matikan kompor, kentut sedikit, seduh kopi, nyalakan sebat, sekunyah makanan di mulut kalian. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Film ini akan dimulai dengan memperlihatkan seorang pria lusuh dan kumal sedang tidur di atas kursi umum di pinggir jalan. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang membangunkannya dan mengatakan bahwa ada kejadian kriminal yang sedang berlangsung, di mana polisi sedang mengejar para penjahat. Pria itu pun bangun dan mengusir si anak. Si anak yang nampak jengkel pun mengatakan hal toksik kepadanya. Get out my face. Asshole, What? you heard me? Kemudian, si pria tersebut mengambil sebuah botol whisky yang ada di bawah kursi. Asshole. Sampai di sini mungkin Anda bertanya mana superhero-nya, dan Anda jangan kaget bahwa dialah superhero-nya, Hancock. Setelah melakukan sedikit peregangan, Hancock pun langsung terbang dari situ untuk pergi ke lokasi tindak kriminal yang sedang berlangsung. Dan kita bisa lihat saat lepas landas, tanpa sadar dia menghancurkan kursi tempat duduk umum tersebut. Dan itulah alasan pertama bahwa Hancock bukan sosok superhero. Saat terbang pun beliau tidak menaati lalu lintas, di mana dia menabrak segerombolan buwung yang sedang terbang. Juga hampir menabrak sebuah pesawat yang sedang melintas. Tiba di lokasi pengejaran, Hancock pun menabrak spanduk jalan yang mengakibatkan mobil polisi bertubrukan. Hancock kemudian merobek atap mobil para pelaku, lalu duduk di mobil mereka. Dengan santai Hancock meminta para pelaku untuk berhenti dan menyerahkan diri. Namun, mereka malah menembaki Hancock hingga botol whisky-nya pecah dan kacamatanya bolong-bolong. Sebagai catatan, di film ini Hancock diceritakan memiliki ability layaknya Superman, di mana dia kebal terhadap senjata api, bisa terbang, kecepatan super, stamina super, libido super, dan tak termakan oleh usia. Bedanya, Hancock tidak bisa mengeluarkan sinar laser dari matanya. Lanjut. Hancock yang kesal karena botol whisky-nya pecah, kemudian mengerem mobil mereka dengan kakinya hingga jalan tolnya rusak parah. Kemudian Hancock menggiwing mobil mereka dan menancapkannya di atas puncak gedung yang tinggi. Alhasil, Hancock lagi-lagi berhasil menjadi berita utama, di mana dia dibenci oleh seluruh masyarakat Amerika karena tindakan heroiknya tidak sepadan dengan kerugian fasilitas kota yang ditimbulkan. Saat sore hari, Hancock terlihat sedang bersantai di sebuah kafe. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampirinya dan mengaku mengidolakan sosok Hancock. Singkat cerita, mereka berdua pun memutuskan untuk melakukan pengencerotan di kediaman Hancock yang berada di sebuah bukit yang sepi. Sebelum memulai pengencerotan, Hancock dengan tegas memperingatkan si wanita agar segera menghindar saat dirinya akan klimaks. Alright, I need you. Oh, hey, that's not focusing. That's not. Okay. Entah apa alasannya, si wanita pun nampak tidak serius menyimak peringatan Hancock. Stop. Alright, now when I Saat memasuki tahap pengencerotan akhirnya kita bisa melihat dengan jelas apa yang dikhawatirkan Hancock tadi. Asetnya ternyata tidak keluar seperti manusia atau pria normal pada umumnya. Dan faktanya, selain memiliki kemampuan super, tititnya juga super.
Si wanita yang nampak terkejut pun dibuat ketakutan dan segera pergi dari sana tanpa pamit terlebih dahulu. Sorry. Hancock yang melihatnya hanya bisa terdiam. Bukan karena belum bayar, tapi di sini bisa disimpulkan bahwa Hancock merasa kesepian hidup di dunia ini, di mana kondisi super yang dialaminya membuat dia merasa terasing dari masyarakat normal pada umumnya. Adegan berpindah ke tempat lain di mana terlihat seorang pria rapi sedang presentasi. Pria ini bernama Ray. Dia merupakan seorang konsultan citra sebuah produk di mana tugasnya adalah untuk merubah pandangan orang terhadap suatu produk. Kayak semacam apa ya? Kayak semacam humas atau periklanan gitu kali ya. Like to offer you product. And what this would say to the public. Singkat cerita, saat Ray sedang menuju pulang, dia terjebak kemacetan yang membuat mobil yang dikendarainya terjebak di tengah rel kereta api. Idiot. Kebetulan saat itu ada kereta api yang sedang melaju, dan secara kebetulan pula sabuk pengamannya mengalami malfunction. Beruntung Hancock muncul dan mengangkat mobilnya, kemudian menabrakkan dirinya ke kereta yang membuat gerbong di belakangnya terguling dan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah. Semua orang yang ada di sana pun menyalahkan Hancock atas hal itu. Namun, Ray yang merasa nyawanya terselamatkan membela Hancock dan menyuruh semua orang untuk bubar. Hancock. Thank you. Thank you, Hancock. Great. Hey, look at you, huh? I want you to meet somebody. This guy here. Ray pun mengajak Hancock berkunjung ke rumahnya. Ini Aaron, anaknya, dan ini Mary, istrinya. Saat pertama melihat Hancock, Mary istrinya nampak ijit atau geleh atau sinis memandangnya. Hancock pun diajak makan bersama. Aaron anaknya ternyata sangat kagum melihat Hancock dan nampaknya menyukainya, namun Mary masih saja menunjukkan raut muka yang sinis. Saat akan pulang, Ray pun mengutarakan keinginannya untuk merubah Hancock yang selalu diberitakan negatif. Padahal, seperti yang semua orang tahu bahwa seorang superhero harusnya disukai oleh khalayak ramai. Ray pun menawarkan kerjasama dengan Hancock untuk merubah citra dan personanya di mata umum. Namun, nampaknya Hancock tidak tertarik. It's good to meet you. Love you. They really should. Hancock pun pulang. He's kind of one of us. Saat tengah malam, Mary pun mengungkapkan ketidaksukaannya kepada Hancock bukan tanpa sebab, tapi karena di berita Hancock selalu dicap negatif. Tanpa sepengetahuan mereka, Hancock ternyata sedang duduk di atas atap rumah mereka dan mendengarkan percakapan mereka. Mendengar hal itu, Hancock akhirnya termotivasi untuk merubah hidupnya ke arah yang lebih baik dan berhenti menjadi pemuda tersesat. Dan dari sinilah hidupnya akan berubah. Esok hari, Hancock kembali ke rumah Ray dengan mendarat di depan rumahnya dan membuat jalan kompleks di sana rusak parah. Seorang anak tetangga yang suka mengganggu Aaron pun mengatakan hal toksik kepada Hancock yang membuat dirinya merasa terhina. Hancock pun menghampiri si anak dan mengatakan untuk tidak berkata toksik. That's not really nice. Juga memintanya untuk jangan mengganggu Aaron lagi. Tapi si anak masih saja mengatakannya. You know Aaron? Hancock pun sekali lagi menantang si anak untuk mengulangi perkataannya. Call me an asshole one more time. Dan yaps, Hancock melemparkan si bocil ke udara. Tidak lama Ray pun keluar dan menyambut Hancock. Tak lama setelah itu, si bocil pun mendarat dan langsung ditangkapnya. Kemudian, si bocil menangis dan pulang ke rumahnya. Selesai dengan itu, Hancock pun mengatakan minatnya untuk bekerja sama dengan Ray. Ray pun menjelaskan, kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh Hancock membuat dirinya dituntut oleh pemerintah dan masyarakat yang ingin agar Hancock dipenjara seperti warga normal pada umumnya. Dan ide awal si Ray adalah agar Hancock menyerahkan diri dan dipenjara seperti orang lain. Itu akan membuat dirinya mendapatkan respect dari masyarakat dan untuk melihat seberapa berharganya sosok Hancock saat dirinya tidak ada untuk mereka.
Tiba saatnya, Ray dan Hancock pun mengadakan konversi pers. Dengan berat hati, Hancock menyatakan permintaan maafnya atas kerugian yang diakibatkannya selama ini dan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. I will be better. Kabar tersebut langsung viral dan membuat semua rakyat Amerika bergembira. Saat di penjara, Hancock pun disambut hangat oleh para napi yang kebanyakan adalah penjahat yang dijebloskan oleh Hancock sendiri. Saat berjalan, dia pun dicegat oleh 2 orang napi. Ada Yanto dan Samsul. Mereka berdua adalah napi paling bengis dan bersahaja di sana. Hancock yang tidak ingin cari masalah, dengan sopan dan baik-baik meminta mereka berdua untuk membiarkannya lewat. Excuse me. Namun, mereka tetap tegar berdiri di sana. Excuse me, please. Lalu, Hancock mengancam jika mereka tidak mau minggir, kepala Yanto akan berada di dalam pantat si Samsul. Mereka semua pun tertawa. You don't move, your head going up his ass. Dan yang terjadi adalah